kreasi ya, jatuhnya kreasi. Kalau memang untuk tarian Semarang sendiri itu biasanya itu nanti tariannya yang pertama kali itu denok, jatuhnya denok. Denok itu sebutan dari ceweknya. Kalau di sana kan apa ya? Kalau di sana meneng ya. Nah kalau di sini denok. Denok itu panggilan untuk cewek ya. Kalau cowok menang ya. Jadi gitu. Nah untuk perkembangannya itu tari denok itu memang diciptakan supaya semua kalangan bisa, dari anak SD, TK pun kalau memang itu basicnya memang ada itu intinya tarian ini untuk semua kalangan supaya bisa. Jadi denok sama menceritakan tentang dari daerah sini Semarang itu budayanya, terutama batiknya juga itu pasti kan kalau denok itu lebih kalau misalnya di sananya itu harus menggunakan ya kalau memang untuk perlombaan dan lain-lain itu pasti batiknya pesisir. Nah gitu. Terus untuk lagunya juga sama, itu menceritakan juga sama kayak tadi yang goyang Semarangan itu sini Tugu Muda, Lawang Sewu itu kan memang asli dari Semarang. Nah, itu intinya ini loh wisata dari Semarang itu seperti yang intinya kalau tari itu ya sama menceritakan masing-masing daerah ya. Kalau Jaipongan itu pasti kan menceritakan jati diri kayak cewek cowoknya, remajanya yang di sana ya. Kalau Jawa Barat itu kan agak alusannya tuh galak ya, maksudnya agak pedas, bukan galak sih, pedas gitu kan. Kalau sini kan lebih ke halus ya, seperti itu. Terus tadi denok sudah dikembangkan lagi nanti menjadi tarian geldena. Geldena itu agak lebih energi. Geldena itu kan halus, nariknya itu lembut pelan. Kalau misalnya geldena itu lebih ke ada campuran jaipongnya, tapi jaipongnya itu dia perpaduan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jadi jaipongnya sini setegas Jawa Barat. Sini masih mengikuti alur alusan Semarang. Jadi tidak keluar dari basic gitu. Terus setelah itu ada perkembangan lagi menjadi tari dugeran. Nah, itu ada lagi baru rilis kemarin ya, belum lama sih. Nah jadi ibaratnya di sini itu menciptakan tarian harus sesuai pijatan, harus sesuai ketentuan gaya asli Semarang. Jadi kalau misalnya boleh nggak sih Kak, misalkan tariannya ada tarian Jawa Baratnya, ada Jawa Timurnya, boleh sekali, cuman nanti tetap gaya aslinya itu gitu, boleh juga. Nah itu kan maksudnya ke kreasi. Ada yang ditanyakan lagi? Ya intinya gini, kalau misalnya PGSD itu jatuhnya kan harus bisa semua ya, karena memang itu multi talent lah jatuhnya. Nah itu nanti pasti harus bisa nari, harus bisa ya, nari itu tidak harus dituntut bisa harus perfect ya, tapi kalau namanya PGSD itu setidaknya tahu basicnya apa yang mau diajarkan ke siswa, harus tahu basic-basicnya. Terutama cowok, biasanya cowok tuh gimana ya mau ngasih tahu. Nah itu nanti pasti yang dicari itu ya yang pertama pasti PGSD. Tapi kalau mentok-mentoknya bisa pasti jadinya tapi harus bisa juga mengajarkan nyanyi, cara tekniknya dulu ya, terus menggambar. Tadi sudah kah belajar menggambar yang dari caping itu basic sebenarnya. Jadi guru itu tidak harus dituntut harus perfect, tapi tahu tekniknya dulu. Jelas kayak dasar-dasarnya tadi mengenalkan, nah kalau yang Jawa Barat apa, nah itu harus dipelajari. Lagi ini udah semester 5, kalian mau ngajar ke PPL ya, semester berapa kalau PPL? Semester 27 ya. Nah itu kan udah dekat. Nah itu harus punya basic, karena nanti jatuhnya kalau kalian sudah lulus itu pasti yang dicari bukan masalah ijazah. Kalau ijazah itu kan hanya untuk persyaratan ya. Nah kalau yang dicari pasti skillnya. Nah nanti kan pasti ada tesnya, wawancara dan lain-lain. Apalagi kalau PGSD kan pasti ada misalnya kamu hobinya, kelebihannya apa, dan itu juga menjadi plus. Ya, jadinya intinya gini, kalau misalnya mengajar kuncinya ya jangan malu ya. Kalau misalnya mau aja
itu malah nanti jatuhnya ada loh yang misalnya gurunya sama muridnya tuh lebih kritisan muridnya, nah itu takutnya seperti itu nanti malah nggak tahu. Nah, ya kalau manggilnya apa ya kalau cowok? Oh AA. Ya, oh Akang ya. Aduh si Akang Asepnian ya. Ya mungkin dari Akangnya mau ada yang ditanyakan Kang Akang. Ya, tadi Akang bilang ini. Gimana tadi yang tadi apa? Nggak ada. Nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Nggak ada. Ya intinya kalau misalkan di budaya Jawa khususnya itu kan berbeda-beda ya, tapi kita tetap satu, intinya melestarikan. Jangan nanti ibaratnya kalian kan lebih ke apa untuk mengajarnya tuh bener-bener yang usia dari SD itu biasanya nanti lebih sinilah nggak apa-apa, berani kotor itu lebih baik. Oke, jadi intinya kalian harus bisa bagaimana sih caranya anak-anak itu lebih suka terutama ke budaya kayak tari ya semualah ibaratnya semua ya intinya ya tari itu kan lebih ibaratnya kalau misalnya anak-anak SD itu kalau dengar tari tradisional nah maunya mesti dance K-pop Korea ya, nah itu nanti ujung-ujungnya apa? Budaya kita pasti nah kayak kemarin diklaim ya kan? Nah itu kadang ya saya pikir kayak gitu. Kenapa sih? Maksudnya kita harus bisa ibaratnya doktrin lah ya, doktrin supaya anak-anak itu lebih cinta lagi sama budaya. Nah kalau misalnya kayak K-pop dan lain-lain itu kan memang udah budaya luar. Nah, itu bagaimana sih caranya supaya tarian-tarian kita supaya kita menyampaikan itu bisa menarik seperti budaya lain gitu loh. Nah, seperti itu. Mungkin aja nggak apa-apa kita selingi misalnya anak itu suka K-pop, berarti kita nanti selingilah ya supaya mereka itu nggak apa-apa seperti itu, supaya juga mereka tuh mengenal ya guys, paham ya. Kita sambil nunggu mau nari lagi apa udah capek, karena ini tadi kan kloter yang tadi kan belum terlalu capek ya karena langsung kesini. Ini kan tadi udah habis nandur itu tahu nggak? Nanam mundur. Nanam mundur bukan nanam maju. Ada yang maju. Nandur tuh nandur. Aku juga bukan asli sini loh. Aku Sumatera. Aku kan kuliahnya dulunya di Jambi. Dari 2013. Oke, jadi intinya ya waktu tinggal 5 menit, habis 5 menit nanti kita bisa rolling ya. Rolling. Tahu rolling? Nanti molen. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini, kalau ini udah lama Kak, dari sebelum saya lulus itu sudah ada. Jadi kita tuh kalau yang rumah alas ini, terus OPP yang tadi itu Desa Wisata Kadri itu biasanya kerjasamanya kalau misalnya seperti ini tuh tari-tariannya dan kebudayaannya itu kerjasamanya dengan dinas. Tapi untuk yang pengelolanya memang asli dari Desa Wisata Kadri. Terus untuk mulainya itu memang bener-bener sebelum corona. Itu sebelum corona 2019 ya. 19 April 2019 itu sudah mulai ada abon. Terus ada kalau dulu itu sampai di sini tuh sampai ini tuh kita tuh memang ada prosesi pengajaran kira budaya kalau di sana ada nggak? Itu kayak pawai festival budaya kayak ibaratnya Oke, langsung bisa rolling ya. Untuk yang dari permainan tradisional langsung bisa pindah ke pesan saya
saya tetap satu disaksi jangan malu di rumah Joglo. ya, terus Untuk yang di rumah Joglo yang diskusi bisa terus merapat di melestarikan budaya kita walaupun kita latihan berbeda-beda tapi tari. juga. Untuk yang nari Oke, bisa sampai geser bertemu lain ke waktu. permainan. Semoga sehat semuanya dan nanti pulangnya juga hati-hati. Sampai jumpa, selamat siang.